Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng bakal share mengenai soal ujian IPA atau ilmu pengetahuan alam pada SMP atau MTS. Nah, kali ini pada materi bunyi. Nah, bunyi itu merupakan materi fisika ya di SMP. Jadi untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal bunyi, alangkah baiknya kita menguasai soal-soalnya dan jawabannya pastinya. Langsung saja ke soal nomor 1. Di suatu lembah yang dalam di bumi, teriakan seseorang akan terdengar bergema karena bunyi dipantulkan kembali dari gunung-gunung yang mengelilinginya. Di lembah yang sama di bulan tidak akan terdengar gema karena A. Gaya tarik gravitasi di bulan lebih kecil daripada di bumi. B. Suhu di bulan lebih rendah daripada di bumi. C. Di bulan tidak ada di udara sebagai perantara bunyi untuk merambat. Atau D. Gunung-gunung di bulan tidak dapat memantulkan bunyi. Ya, jawabannya adalah yang C. Di bulan tidak ada udara sebagai perantara bunyi untuk merambat. Bunyi merupakan gelombang mekanik yang membutuhkan medium untuk merambat. Nah, mediumnya itu adalah udara. Karena di bulan tidak ada udara, maka bunyi tidak dapat merambat di bulan sehingga tidak terjadi gema. 2. Bunyi mesin Apollo di bulan tidak dapat didengar oleh para astronot karena di bulan A. Suhunya terlalu tinggi. B. Tekanan sangat rendah. C. Gaya gravitasi besar. D. Hampa udara. Ya, jawabannya adalah yang D. Bunyi mesin pesawat Apollo di bulan tidak dapat didengar oleh para astronot karena di bulan tidak ada media, yaitu udara. Di mana di sana itu hampa udara. Selanjutnya adalah nomor 3. Seseorang anak berteriak menghadap dinding pantul. 4 detik kemudian terdengar bunyi pantulannya. Bila cepat rambat bunyi saat itu 340 meter per sekon, maka jarak anak tersebut dengan dinding pantulnya adalah A. 1360 meter, B. 680 meter, C. 344 meter, atau D. 85 meter. Nah, kalian juga bisa mengerjakan sendiri di rumah dengan orat-orat di kertas ya. Nah, sebelumnya yang diketahui adalah waktu ya 4 detik dan kecepatan 340 meter per sekon, di mana waktu itu simbolnya adalah T sama dengan 4 second atau 4 detik. Detik itu sama dengan second ya. Aku tulis second. Terus kecepatannya atau simbolnya V itu 340 meter per sekon. Yang ditanyakan di sini adalah jarak. Di mana jarak simbolnya adalah S ya. Aku kasih tanda tanya karena ini yang ditanyakan. Lalu di sini karena ini adalah bunyi pantul, di mana bunyi pantul itu rumusnya adalah V sama dengan 2S per T. Sedangkan di sini yang dicari adalah S, sehingga S sama dengan V kali T per 2. Tinggal pindah ruas aja ya. Sama dengan tinggal kita masukkan aja angkanya. V-nya 340, T-nya 4 per 2. Kita coret 4 bagi 2, 2. 340 kali 2 yaitu 680, satuannya meter karena jarak ya. Jadi jawabannya adalah yang B. 4. Pada jarak 750 meter dari pengamat, seseorang akan memukul kentungan. Jika bunyi kentungan baru terdengar 1,5 detik setelah pemukul memukul kentungan, maka cepat rambat bunyi adalah A. 375 meter per second, B. 875 meter per sekon, C. 500 meter per sekon, atau D. 1125 meter per sekon. Nah, di sini yang diketahui adalah jarak 750 meter, di mana simbol jarak itu S sama dengan 750 meter. Seseorang akan memukul kentungan. Jika bunyi kentungan baru terdengar 1,5 detik, 1,5 detik itu adalah waktu ya, karena satuannya detik, simbolnya T sama dengan 1,5 second atau detik. Nah, di sini yang ditanyakan apa? Cepat rambat bunyi, simbolnya adalah V.
yang ditanyakan ya. Sehingga V itu sama dengan S per T atau jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? 750 dibagi 1,5. Satunya meter, ini second. Jadi 75 bagi 15 kan 5 ya. 500 meter per sekon. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya adalah nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Untuk mengukur kedalaman laut. 2. Untuk mempertinggi frekuensi bunyi. 3. Untuk mengukur jarak antar dua tempat. 4. Memperbesar amplitude bunyi. Manfaat bunyi pantul dapat ditunjukkan pada pernyataan nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 2 dan 3, atau D. 1 dan 3. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu 1 dan 3. Bunyi dapat terpantul saat mengenai bidang pantul seperti tebing atau lembah. Bunyi pantul yang terdeteksi dapat digunakan untuk mengukur jarak sumber ke bidang pantul. Nah, sifat ini dapat dimanfaatkan diantaranya yaitu untuk mengukur kedalaman laut dan untuk mengukur jarak antara dua tempat. Jadi, manfaat bunyi pantul dapat ditunjukkan pada pernyataan nomor 1 dan 3. 6. Sebuah bel listrik dibunyikan di dalam silinder kaca tertutup. Kemudian udara dari dalam silinder dipompa keluar sedikit demi sedikit sehingga habis. Bunyi bel terdengar makin lemah dan akhirnya tidak terdengar. Peristiwa ini terjadi karena A. Bunyi merambat memerlukan medium. B. Bunyi direndam oleh bahan kaca. C. Bunyi terbawa keluar bersama kaca. Atau D. Frekuensi bunyi bel di bawah 20 Hz. Ya, jawabannya adalah yang A. Bunyi merambat memerlukan medium. Sebuah bel listrik yang ditempatkan di dalam silinder tertutup, maka bunyinya akan semakin menghilang ketika udara di dalam silinder dipompa keluar sedikit demi sedikit. Hal ini dikarenakan bunyi memerlukan udara sebagai medium untuk merambat. Seperti itu. Selanjutnya nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Untuk mengukur kedalaman laut. 2. Untuk mempertinggi frekuensi bunyi. 3. Untuk mengukur jarak antara dua tempat. 4. Memperbesar amplitude bunyi. Manfaat bunyi pantul dapat ditunjukkan pada pernyataan nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Ya, ini tadi udah ya. Dimana jawabannya adalah yang B. Manfaat bunyi pantul yaitu untuk mengukur kedalaman laut dan untuk mengukur jarak antara dua tempat. Selanjutnya nomor 8. Gelombang bunyi ditembakkan ke dalam laut dan pantulan bunyi diterima setelah 5 second. Apabila cepat lambatnya bunyi di laut sekitar 1500 meter per sekon, maka dalamnya laut yang diukur adalah A. 7500 meter, B. 300 meter, C. 3750 meter, D. 150 meter. Perlu diingat bahwa prinsip pemantulan bunyi itu menggunakan rumus V sama dengan 2S per T. Di sini yang diketahui apa aja? Diketahui T yaitu 5 sekon. Cepat lambat yaitu V 1500 meter per sekon. Dan yang ditanyakan adalah dalamnya laut. Di mana dalamnya laut itu jaraknya ya. Atau S, itu yang ditanya. Sehingga dari rumus ini kita dapat mengetahui S sama dengan VT per 2. Tinggal masukkan aja T-nya berapa, V-nya berapa, 1500 ya, kali 5 per 2. Karena ini satuannya udah sama, nggak usah disamakan penyebutnya. Ini kali ya. 1500 bagi 2, 750 kali 5, 3750 meter. Jadi jawabannya yang C. 9. Perhatikan gambar. Pada kegiatan ini, Ali dapat mendengar suara Ani karena A. Bunyi merambat melalui hampa udara. B. Bunyi merambat melalui benang. C. Bunyi tidak dapat merambat melalui suara. D. Frekuensinya di bawah 20 Hz. Ya, jawabannya adalah yang B. Bunyi merambat memerlukan medium.
Pada kegiatan yang dilakukan oleh Ani dan Ali, bunyi merambat melalui benang sehingga Ani dan Ali dapat saling mendengar suara mereka melalui telepon kaleng. 10. Seseorang membunyikan kentongan di dekat sebuah tebing. Selang waktu 1,2 second, kemudian terdengarlah bunyi pantulannya. Jika cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon, jarak tebing dengan pemukul kentongan adalah titik-titik. A. 170 meter, B. 204 meter, C. 340 meter, D. 408 meter. Baik, di sini kita menggunakan rumus V sama dengan S per T. Di sini diketahui adalah waktu 1,2 sekon, T sama dengan 1,2 sekon. Lalu 340 meter per sekon ini adalah cepat lambat bunyi atau V ya. Yang ditanyakan adalah jarak. Jarak simbolnya adalah S. Sehingga kita masukin aja. Ini berarti S sama dengan V kali T. V-nya 340, T-nya 1,2. 12 kali 34, ya 204 meter. Karena ini koma, kita hilangkan aja nolnya di sini. Sehingga 34 kali 12, 204 meter. Jawabannya adalah yang B ya. 11. Perhatikan gambar. Hasan berteriak di antara dua dinding A dan B. Sesudah berteriak, Hasan terdengar bunyi pantul dari dinding A yaitu 0,5 detik dan bunyi pantul dari dinding B yaitu 2 detik. Jika cepat lambat bunyi 340 meter per sekon, jarak antara dinding A dan B adalah A. 510 meter, B. 425 meter, C. 340 meter, atau D. 195 meter. Nah, di sini ada dinding A dan dinding B, berarti ada dua dinding dengan tiap masing-masing dinding itu waktunya berbeda. Kita tulis TA itu sama dengan 0,5 second. Dan TB, waktu dinding B itu sama dengan 2 detik atau 2 second. Jika cepat lambat bunyi ini adalah 340 meter per sekon, berarti V 340 meter per sekon. Maka jarak antara dinding A dan B berarti S, A, B sama dengan titik-titik. Nah, kalau seperti ini kita cari masing-masing jarak Hasan ke dinding A dan jarak Hasan ke dinding B. Jarak Hasan ke dinding A, aku kasih simbol SA. SA sama dengan rumusnya tadi ya, pemantulan bunyi. SA sama dengan VT per 2. V-nya berapa? 340 ya. T-nya 0,5 atau setengah, dikali 0,5 aja dibagi 2. Ini bisa dicoret dengan ini ya. Jadi 170 kali 0,5. Maaf, ini tadi 170 ya. 340 bagi 2 170 dikali setengah berarti sama aja 170 dibagi 2, 85 meter. Sedangkan jarak Hasan dengan dinding B atau SB itu V kali T per 2 juga. 340 TB-nya, ini TB, ini TA. TB-nya 2 per 2. Ini tinggal coret aja jadi sama dengan 340 meter. Sehingga jarak dinding A ke dinding B adalah SAB ya. Aku tulis SAB sama dengan SA plus SB. SA-nya 85 meter dan SB-nya 340 meter. 85 ditambah 340 sama dengan 425 meter. Jadi jarak antara dinding A dan B ini adalah 425 meter. Jawabannya adalah yang B ya. 12. Untuk mengukur kedalaman dasar laut, suatu gelombang bunyi ditembakkan dari kapal ke dasar laut seperti pada gambar. Bunyi pantul dari dasar laut P tertangkap kembali oleh alat detektor di kapal dalam waktu 2 detik sesudah bunyi dipancarkan dan bunyi pantul dari Q tertangkap kembali 1,5 detik sesudah bunyi dipancarkan. Cepat lambat bunyi di air 1400 meter per sekon. Selisih kedalaman dasar P dan Q adalah titik-titik. A. 1400 meter, B. 1050 meter, C. 700 meter, atau D. 350 meter. Berarti yang dicari adalah selisih P ke Q ya, jaraknya. Nah, kalau soal seperti ini kita cari masing-masing kedalaman di titik P dan kedalaman di titik Q.
dengan rumus SP atau kedalaman di titik P sama dengan VT per 2. Kalau berhubungan dengan pemantulan bunyi di air itu menggunakan rumus ini ya. Kalau di darat itu yang tadi V sama dengan S per T atau S sama dengan VT tadi. Sehingga tinggal kita masukkan aja di mana waktu P itu 2 detik dan waktu Q 1,5 detik. Cepat lambatnya bunyi 1400 itu V-nya. V-nya kita masukin 1400 kali TP. TP yaitu 2 per 2. Ini coret ya. Jadi sama dengan 1400 meter. Sedangkan kedalaman Q itu sama dengan V T per 2 juga. T-nya tapi ini T pada titik Q, ini pada titik P. 1400 dikali 1,5 per 2. Ini bisa coret dengan ini jadi 700 kali 1,5 1050 meter. Sehingga selisih kedalaman P dan Q ini tinggal dikurangi aja, atau delta S sama dengan SP min SQ. 1400 min 1050 sama dengan 350 meter. Jadi jawabannya adalah yang D. 13. Perhatikan pernyataan berikut ini. Mengukur kedalaman laut dengan sonar, menentukan ketinggian gedung, mengukur kedalaman gua. 4. Menentukan tinggi rendah nada pada gitar. Pernyataan yang merupakan manfaat pemantulan bunyi adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Ya, jawabannya adalah yang B, 1 dan 3. Manfaat pemantulan bunyi yaitu mengukur kedalaman laut dengan sonar dan mengukur kedalaman gua. 14. Sebuah kapal memancarkan bunyi ke dasar laut. 2 second kemudian terdengar bunyi pantul dari dasar laut. Jika cepat lambat bunyi dalam air laut 1400 meter per sekon, kedalaman laut di tempat tersebut adalah A. 700 meter, B. 1050 meter, C. 1400 meter, atau D. 1800 meter. Nah, ini berhubungan dengan dasar laut ya. Kita menggunakan prinsip pemantulan bunyi di mana rumusnya adalah S sama dengan VT per 2. Diketahui di sini adalah T-nya 2 second, waktu 2 second. Terus di sini cepat lambat bunyi adalah 1400 meter per sekon. Maka kedalaman laut atau yang ditanyakan adalah jarak S sama dengan tinggal masukin aja 1400 kali 2 bagi 2. Kita coret jadi tinggal 1400 meter. Jawabannya adalah yang C ya. Nomor 15. Seorang siswa berdiri di dekat tebing sejauh 850 meter. Kemudian berteriak. Bunyi pantul teriakan tersebut terdengar setelah 5 second. Cepat lambat bunyi di udara adalah A. 350 meter per sekon, B. 340 meter per sekon, C. 335 meter per sekon, atau D. 330 meter per sekon. Jadi di sini diketahui adalah jarak atau S sama dengan 850 meter, T-nya 5 second. Dan yang ditanyakan adalah cepat lambat bunyi atau V ya. Sehingga kita bisa mencarinya dengan rumus V sama dengan 2S per T. 2 kali S-nya 850 dibagi 5. 850 bagi 5 yaitu 170 ya. 170 kali 2 340 meter per sekon. Nah, untuk mencari cepat lambat bunyi itu kita nggak menggunakan rumus ini tapi menggunakan rumus V sama dengan S per T, nggak ada duanya ya. Jadi jawaban untuk persoalan ini adalah jawaban yang B, 340 meter per sekon. Nah, itu merupakan 15 soal IPA untuk materi bunyi dari Belajar Bareng. Semoga bermanfaat, semoga kalian lolos ujian kali ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.